Nah, saudara, kita akan melihat yang pertama. Tentunya kasih. Ya, jadi tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kita lihat yang pertama dulu, kasih. Buah dalam bahasa Greka dibaca karpos. Sedangkan roh, saudara, dibaca pneumatos. Jadi buah roh dibaca karpos atau pneumatos. Dalam bentuk tunggal, saudara. Artinya buah roh itu produknya satu. Tadi saya sudah katakan karakternya ada 9. Nah, kasih diurutkan di bagian pertama yang sekarang lagi kita share. Yakni kasih yang bahasa Greka atau Yunaninya agape. Kasih Tuhan. Kasih yang tanpa pamrih. Unconditional love. Nah, saudara, kasih agape, kasih Tuhan yang merupakan kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Bukan berarti kasih tidak boleh marah, saudara. Bisa marah, tetapi bukan benci. Orang yang mengasihi, dia bisa marah, tapi bukan benci. Melihat ada yang tidak beres, kita bisa marah pada perbuatan yang tidak beres. Bukan benci kepada orang yang berbuat itu, saudara. Jadi kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Maka dikatakan tanpa pamrih, unconditional love. Dunia mengajarkan kasih take and give. Take and give, memberi dan menerima. Kalau engkau mengasihi aku, maka aku mengasihimu, dikatakan. Kalau engkau menolong aku, maka aku menolongmu. Namun kalau engkau benci aku, maka aku benci engkau pula. Jadi kasih dunia itu bisa dibalas, benci dibalas dengan benci. Itu kasih manusia, kasih agape. Namun, saudara, itu kasih manusia. Itu kasih yang bukan kasih agape. Namun kasih agape mengajarkan kasih yang walaupun. Jadi, walaupun engkau membenci aku tetap mengasihimu. Nah, kasih yang demikian tidak dapat muncul dalam diri kita sendiri. Tapi harus ada Roh Kudus yang menggerakkan dalam kehidupan kita. Itu kasih agape. Di luar sana, kita mungkin sering melihat orang-orang mempraktekkan kasih, apalagi melewati hari kasih sayang, Valentine, membeli bunga, coklat, makan yang enak, dan sebagainya. Namun saudara, bagi orang percaya, kasih itu dipraktekkan bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari. Setiap hari. Ya, itu sebabnya maka kasih yang harus dipraktikkan oleh orang percaya tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh keadaan. Jika engkau hari ini memiliki sebuah hamburger, engkau bisa membagikan kepada teman atau siapa saja setengah. Jadi kita masih bisa mempraktekkan kasih kita. Dan jika kita mempunyai setengah hamburger, maka kita, engkau, atau kalian dapat membagikan kepada mereka setengah juga. Jadi kita masing-masing dapat 1/4. Namun, saudara, itu hanya terbatas dengan 1/4 yang kita masih ada. Kalau hari ini kita tidak punya hamburger, tidak punya, maka kita sudah tidak bisa mempraktekkan membagi dengan kasih. Jadi kasih agape sekali lagi perlu pengorbanan. Mungkin juga harus melewati penderitaan. Kita harus menderita karena kita mempraktekkan kasih agape. Kita akan rela memberikan bagian kita kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Garis bawahi, saudara. Tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Oleh karena itu, saudara, kasih agape bukan dengan
sendirinya lahir dalam diri manusia. Ia harus sungguh-sungguh mengasihi Allah terlebih dahulu. Jadi dengan anugerah dari Allah yang sudah dicurahkan kepada diri orang tersebut, ia akan mempraktekkan kasih yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus yang disebut buah roh kasih. Saudara, Kristus telah mempraktekkan kasih agape di atas kayu salib. Ia mati, benar-benar mati di atas kayu salib. Namun, ia bangkit menyelamatkan kita dari hukuman maut. Karena ia apa? Karena ia benar-benar mengasihi kita dengan kasih Allah, kasih agape. Demikian itu kasih agape, saudara.